Serangan di hari suci, Israel serbu jemaah Masjid Al-Aqsa saat sholat Idul Adha. Pada hari yang seharusnya menjadi momen penuh kedamaian dan kebersamaan bagi umat Islam, terjadi tragedi yang menggemparkan dunia. Pasukan pendudukan Israel menyerang ratusan jemaah Masjid Al-Aqsa yang sedang melakukan sholat Idul Adha. Serangan ini mengakibatkan banyak jemaah terluka dan beberapa orang ditahan. Kejadian ini dilaporkan oleh kantor berita Palestina, Wafa, yang menyoroti bahwa serangan terjadi saat ribuan jemaah berkumpul di kompleks suci tersebut. Tiba-tiba pasukan Israel menyerang mereka dengan gas air mata, memanfaatkan hari suci umat Islam untuk melakukan penyerbuan yang brutal. Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem adalah salah satu situs paling suci dalam Islam. Kompleks ini tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga memiliki makna historis bagi umat Yahudi dan Kristen. Selama bertahun-tahun, situs ini menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina. Kedua belah pihak mengklaim hak atas Yerusalem dan bentrokan sering terjadi di sekitar Masjid Al-Aqsa. Idul Adha atau Hari Raya Kurban adalah salah satu hari terbesar dalam kalender Islam. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia berkumpul untuk melakukan sholat dan memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Di Masjid Al-Aqsa, ribuan jemaah biasanya berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha, menciptakan pemandangan yang penuh kedamaian dan spiritualitas. Pada pagi hari Idul Adha, ribuan jemaah berkumpul di Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat. Atmosfer penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur karena banyak orang datang bersama keluarga mereka untuk merayakan hari suci ini. Namun kedamaian tersebut tiba-tiba berubah menjadi kekacauan ketika pasukan Israel menyerbu kompleks masjid. Menurut laporan Wafa, pasukan Israel memasuki area masjid dan mulai menembakkan gas air mata ke arah jemaah yang sedang sholat. Serangan ini sangat mendadak membuat banyak orang panik dan mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Beberapa jemaah dilaporkan terluka akibat tembakan gas air mata dan sejumlah orang ditahan oleh pasukan Israel. Serangan ini langsung memicu kemarahan dan kecaman dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar Palestina. Banyak negara, organisasi internasional, dan tokoh-tokoh agama mengutuk tindakan Israel yang dianggap tidak manusiawi dan tidak menghormati hari suci umat Islam. Serangan ini juga memperparah ketegangan antara Israel dan Palestina yang sudah berada dalam situasi konflik yang berkepanjangan. Di tingkat internasional, serangan ini mengundang perhatian dan kecaman dari berbagai negara dan organisasi hak asasi manusia. Banyak yang melihat tindakan ini sebagai pelanggaran hak-hak beragama dan sebagai upaya untuk menindas kebebasan beribadah. Serangan ini juga memicu demonstrasi dan protes di berbagai negara, menunjukkan solidaritas dengan jemaah Masjid Al-Aqsa dan menuntut keadilan bagi korban serangan. Serangan ini memiliki dampak yang luas tidak hanya bagi mereka yang langsung terkena dampak, tetapi juga bagi masyarakat Palestina secara keseluruhan. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga atau melihat orang yang mereka cintai terluka. Trauma dan ketakutan yang ditimbulkan oleh serangan ini meninggalkan bekas yang mendalam di kalangan jemaah dan warga Palestina. Secara politik, serangan ini memperburuk hubungan antara Israel dan Palestina. Ini juga menambah ketegangan di wilayah Timur Tengah, di mana banyak negara merasa prihatin dengan tindakan Israel dan mendukung perjuangan Palestina. Ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh serangan ini dapat mempengaruhi upaya perdamaian dan dialog yang sedang berlangsung. Pemerintah Israel dalam pernyataannya seringkali beralasan bahwa tindakan mereka adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Namun banyak pihak yang meragukan alasan ini dan melihat serangan tersebut sebagai tindakan represif terhadap jemaah yang sedang beribadah dengan damai. Sementara itu, pemerintah Palestina mengecam keras serangan tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak Israel. Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pernyataannya menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Pemerintah Palestina juga meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel.
Reaksi dari komunitas internasional terhadap serangan ini sangat beragam, namun mayoritas mengutuk tindakan Israel. Banyak negara Muslim mengeluarkan pernyataan keras mengecam serangan ini dan menyatakan solidaritas dengan warga Palestina. Organisasi Konferensi Islam juga mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut dan mencari solusi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Negara-negara Barat juga memberikan reaksi, meskipun dengan nada yang lebih diplomatis. Banyak dari mereka menyerukan penghentian kekerasan dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri serta mencari solusi damai melalui dialog. Serangan di hari suci Idul Adha ini tidak hanya mempengaruhi hubungan Israel-Palestina dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Kepercayaan antara kedua belah pihak semakin terkikis, membuat upaya perdamaian menjadi semakin sulit. Selain itu, tindakan ini juga meningkatkan rasa ketidakadilan dan kebencian di kalangan masyarakat Palestina yang dapat memicu siklus kekerasan lebih lanjut. Komunitas internasional perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa hak-hak beribadah dihormati dan dilindungi. Ini termasuk memberikan tekanan kepada pemerintah yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dan mendukung upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua umat beragama. Di tengah ketegangan dan kekerasan, penting bagi semua pihak untuk mengingat bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui dialog dan kerjasama. Serangan seperti yang terjadi di Masjid Al-Aqsa hanya memperburuk situasi dan menjauhkan kemungkinan perdamaian. Semua pihak perlu berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan bekerja menuju penyelesaian konflik yang adil dan damai. Para pemimpin dunia, organisasi internasional, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong dialog dan mengatasi akar penyebab konflik. Pendidikan, pemahaman antar budaya, dan upaya untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat membantu menciptakan dasar yang lebih kuat untuk perdamaian. Serangan terhadap jemaah Masjid Al-Aqsa pada hari suci Idul Adha adalah tragedi yang menyedihkan dan mengingatkan kita akan pentingnya menghormati hak-hak beragama dan kebebasan beribadah. Tindakan kekerasan seperti ini hanya memperburuk konflik dan menghambat upaya perdamaian.